Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya, Firman Husain, di channel yang keren ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan tentang sahabat Rasul, yaitu Suhaib bin Sinai, atau lebih dikenal Album. Bagaimana kisah perjalanan hidup beliau? Ayo kita simak kisahnya. Berikut ini, Suhaib bin Sinan, lebih dikenal sebagai Suhaib Ar-Rumi, adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pertama masuk Islam pada fase awal dakwah di Mekah. Kisah hidupnya menarik karena asal-usulnya yang unik dan perjuangannya dalam memeluk Islam, meskipun harus menghadapi berbagai penderitaan dan penganiayaan. Masa jahiliyah dan asal-usul. Suhaib lahir dari keluarga terpandang di wilayah Irak. Ayahnya adalah gubernur daerah yang tunduk pada Kekaisaran Persia. Ketika Suhaib masih kecil, keluarganya diserang oleh bangsa Romawi, dan Suhaib diculik serta dijual sebagai budak. Ia tumbuh besar di wilayah Kekaisaran Romawi, belajar bahasa mereka, dan terbiasa dengan budaya Romawi, hingga ia dikenal dengan julukan Ar-Rumi, orang Romawi. Meski berasal dari Arab, Suhaib kehilangan banyak kontak dengan asal-usul bangsanya. Akhirnya, Suhaib berhasil melarikan diri dan tiba di Mekah, di mana ia memulai hidup baru sebagai seorang pedagang. Dalam masa jahiliyah, Suhaib dikenal sebagai seorang yang cerdas, cepat beradaptasi, dan sangat sukses dalam berdagang. Namun, kekayaan materi tidak membuatnya puas secara spiritual, dan ia terus mencari kebenaran yang dapat mengisi kehampaan batinnya. Memeluk Islam. Saat dakwah Islam mulai tersebar secara rahasia di Mekah, Suhaib mendengar tentang Rasulullah dan ajarannya. Suatu malam, bersama sahabat lainnya, Ammar bin Yasir, Suhaib diam-diam menemui Rasulullah di rumah Arkam bin Abi Arkam. Setelah mendengarkan dakwah Nabi, hati Suhaib terbuka untuk menerima Islam. Ia mengikrarkan syahadat dan menjadi salah satu dari kelompok kecil yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Namun, keislamannya membawa Suhaib kepada berbagai penderitaan. Kaum Quraisy yang marah terhadap para pemeluk Islam mulai menganiaya dan menyiksa mereka. Suhaib yang tidak memiliki perlindungan dari klan besar di Mekah menjadi sasaran empuk. Meskipun demikian, imannya tak tergoyahkan. Ia tetap teguh dalam keyakinannya dan berusaha terus mendukung dakwah Rasulullah. Pemboikatan dan hijrah ke Madinah. Ketika kaum Muslim semakin ditindas di Mekah, Rasulullah memerintahkan sebagian pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Suhaib berusaha mengikuti, tetapi Quraisy menghalanginya karena mengetahui kekayaan yang ia miliki. Mereka tidak ingin Suhaib membawa hartanya pergi bersama dia. Suhaib, dengan tegas, menawarkan kekayaannya kepada Quraisy dengan syarat mereka membiarkannya hijrah. Kaum Quraisy setuju, dan Suhaib meninggalkan semua hartanya demi bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Setibanya di Madinah, Rasulullah menyambut Suhaib dengan gembira dan berkata, "Beruntunglah, wahai Abu Yahya," panggilan Suhaib. "Engkau telah melakukan perniagaan yang menguntungkan." Hal ini menguatkan Suhaib bahwa ia telah membuat pilihan yang benar dalam meninggalkan hartanya demi Islam. Kehidupan di Madinah dan jihad. Di Madinah, Suhaib menjadi salah satu sahabat yang setia dan selalu berada di sisi Rasulullah. Ia turut serta dalam berbagai pertempuran penting, termasuk Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Keberaniannya di medan perang dan dedikasinya dalam mendukung dakwah Islam menjadi teladan bagi banyak orang. Suhaib juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Meski pernah kehilangan semua hartanya, begitu ia berhasil membangun kembali kekayaannya di Madinah, ia selalu murah hati dalam bersedekah dan membantu kaum fakir.
Wafatnya Suhaib bin Sinan. Setelah Rasulullah wafat, Suhaib tetap setia kepada ajaran Islam dan para khalifah yang menggantikan Nabi. Ketika Khalifah Umar bin Khattab terluka parah akibat serangan dari seorang budak Persia, Umar menunjuk Suhaib untuk menjadi imam bagi kaum muslimin hingga khalifah yang baru terpilih. Suhaib wafat beberapa tahun setelahnya dalam keadaan tetap teguh dalam Islam, menjalani hidup dengan penuh pengorbanan dan ketulusan. Ia meninggalkan warisan kisah keberanian, keimanan, dan pengorbanan yang menjadi inspirasi bagi umat Islam hingga kini. Kisah Suhaib bin Sinan adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang membawa pencerahan bagi siapa saja, tanpa memandang asal-usul atau status sosial. Pengorbanannya dalam hijrah dan perjuangannya dalam mempertahankan iman adalah contoh dari ketulusan yang diharapkan dari setiap Muslim. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita lanjutkan kisahnya. Berikut ini. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 M, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tetap menjadi salah satu sahabat yang sangat berperan dalam komunitas Muslim. Ia terus setia mengikuti ajaran Islam dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial serta politik kaum muslimin di bawah kepemimpinan para khalifah. Masa setelah wafatnya Rasulullah. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Suhaib menunjukkan loyalitas yang besar kepada kepemimpinan baru. Ia selalu mendukung perjuangan Abu Bakar dalam mempertahankan stabilitas Islam setelah wafatnya Rasulullah. Suhaib juga terus berperan dalam memperkuat umat melalui peran sosial dan kontribusinya sebagai seorang sahabat senior. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Suhaib semakin dekat dengan pusat pemerintahan. Umar sangat menghormati Suhaib karena keimanannya yang kokoh dan dedikasinya terhadap Islam. Suhaib juga dikenal sebagai seseorang yang hidup sederhana, tidak terikat dengan kemewahan, meskipun ia pernah kehilangan kekayaan besar demi hijrah. Peran Suhaib dalam kematian Umar bin Khattab. Pada tahun 644 M, Khalifah Umar bin Khattab terluka parah setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah saat sholat subuh. Ketika Umar dalam kondisi kritis, ia mengetahui bahwa waktunya tidak lama lagi. Umar kemudian menunjuk 6 orang sahabat yang termasuk dalam Ahlu Syura, Dewan Penasehat, untuk memilih penggantinya. Namun, untuk menjaga stabilitas sementara, Umar menunjuk Suhaib sebagai imam yang memimpin sholat bagi kaum muslimin sampai khalifah baru terpilih. Tugas ini merupakan kehormatan besar yang diberikan Umar kepada Suhaib, menunjukkan betapa Umar mempercayainya. Selama beberapa hari, Suhaib memimpin sholat hingga akhirnya Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah yang ketiga. Tahun-tahun terakhir dan wafat. Setelah masa Khalifah Umar, Suhaib tetap melanjutkan kehidupannya dengan penuh dedikasi dan ketakwaan. Meski Suhaib sudah memasuki usia lanjut, ia tidak pernah berhenti memberikan kontribusi kepada umat Muslim, baik dalam hal pengetahuan, keteladanan, maupun kedermawanannya. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut hatinya dan selalu berbicara dengan penuh hikmah. Akhirnya, Suhaib wafat dalam usia tua sekitar masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ia wafat dalam keadaan tenang, dengan keyakinan kuat dan iman yang tidak pernah goyah sejak awal keislamannya. Suhaib dikebumikan dengan penghormatan besar dari umat Muslim di Madinah, dan kisah hidupnya terus dikenang sebagai salah satu contoh keteguhan dalam iman, pengorbanan, dan cinta terhadap Rasulullah dan Islam. Warizan Suhaib bin Sinan. Suhaib meninggalkan warisan yang kaya dalam sejarah Islam. Ia adalah contoh sahabat yang rela meninggalkan semua kekayaannya demi Allah dan Rasul-Nya. Sebuah bukti nyata dari keikhlasan dan ketulusan dalam beriman. Pengorbanannya untuk hijrah dan keteguhannya menghadapi berbagai ujian menginspirasi banyak generasi Muslim. Suhaib juga mengajarkan nilai kesabaran dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan, serta pentingnya berbagi kekayaan dengan sesama tanpa pamrih. Meski dia datang dari latar belakang budak dan asing,
Islam mengangkatnya menjadi salah satu sahabat Nabi yang terhormat, menunjukkan bahwa dalam Islam, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya atau paling berkuasa. Sahabat inspiratifku, yang berbahagia, ayo kita lanjutkan kisahnya berikut ini.